Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Magunamastu, Om Manubandra, Ketawianti Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, pada kesempatan pagi ini kita kehadiran tamu. Beliau adalah seorang owner, pemilik guest house. Guest house apa namanya? Penginapan Energi Melati Guest House. Ya, Energi Melati ya, di Gili Trawangan. Gili Trawangan. Ya, untuk bersingkat waktu mungkin Mei bisa perkenalan. Ya, Om Swastiastu. Swastiastu. Nama tiang Imade Utama Hartadi, biasa dipanggil Made Mei. Ya, seperti kata Pak Ide, bukan owner sih ya, Bukan owner ya? pengelola ya. Tapi owner karena saya pemilik tempat ini, saya nyewa tempat ini. Nyewa tempat ini di teman, sahabat gitu. Jadi lagi belajar untuk berbisnis di hospitality, khususnya di penginapan atau hotel. Sebenarnya kalau pengalaman saya mulai belum 1 tahun nih Ki. Tapi bisa kita share ke teman-teman muda Hindu, teman-teman yang ingin bergelut di bidang pariwisata, khususnya penginapan. Sementara yang saya tahu, teman-teman saudara kita umat Hindu banyak sekali yang sudah menjalankan bisnis penginapan seperti ini. Salah satunya untuk GM-nya Lombok Raya, beliau Gusti Lanang Patre. Terus ada Pak Gede Surya, Milik apa? Marindo, dia di Amaya, dia kerja sama Pak Jambe Arya Sute. Sepupu Tiang juga menjalankan hotel Gongonan di Alam Mimpi. Ya, banyak Kota sekali. Dewan? Ya, Kota Dewan. Beliau ada 2 lokasi, Alam Mimpi sama di Sawah. Nah, Tiang mencoba untuk menjadi entrepreneur di bidang pariwisata. Kalau asli Tiang dari Swete. Oh, Swete. Oke, tapi kalau keluarga besar di Karangkeban. Campuran Tiang, Bapak Balok, Ibu Gember. Oh, Ya. restoran. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian penjelasan singkat yang bisa saya share. Kita kembalikan lagi ke Pak Ide Beres Beni untuk kita bertukar pikiran, bagi informasi, berdiskusi mengenai apa yang saya tahu dari bisnis pariwisata khususnya di bidang Hotelan. Terima kasih Pak perkenalannya. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan apa itu hotel, villa, guest house sama homestay mungkin, karena mungkin banyak pemirsa yang belum tahu ya perbedaan banyak ya kenapa namanya guest house, kenapa homestay, kenapa namanya kalau di luar bed and breakfast ada dibilang kenapa namanya hotel. Ternyata setelah saya lihat di lokasi, setelah saya baca-baca juga, ada pengetahuan dari senior-senior juga, ternyata guest house itu adalah di mana pemilik tempat atau ownernya tidak tinggal di sana. Dia hanya menyediakan tempat untuk menginap. Ada karyawan di sana. Jadi tamu kebutuhan tamu disediakan oleh karyawan, sama seperti hotel. Nah, kalau homestay yang punya rumah tinggal di sana. Jadi dia segala sesuatunya itu biasanya tamu yang lakukan. Buat kopi, dia biasanya share accommodation. Jadi gedenya Pak Ide misalnya mau dibikin homestay bisa, karena Pak Ide kan tinggal di sana, ada kamar kosong yang bisa disewakan untuk mendapatkan income tambahan, itu namanya homestay.
Nah, kalau lagi level hotel, itu ada levelnya, hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 sampai 5. Kalau bintang 1 itu mirip seperti guest house, tapi dia lebih profesional karena hotel itu ada asosiasinya, jadi asosiasi hotel gitu. Jadi dia hanya menyediakan room saja, termasuk include kamar mandi, tapi masih sederhana, kipas angin segala macam. Dan kalau dia mau makan karena tidak ada restoran di sana, belum layak dijadikan hotel bintang 2, dia keluar mereka tamu atau beli segala macam. Nah, itu bintang 1. Nah, kalau bintang 2 ada beberapa fasilitas yang sudah ada di sana. Kamar otomatis ada, pelayannya ada, dan biasanya dia minimal AC, dan punya tempat resto atau tempat makan di sana. Jadi tamu tidak perlu keluar. Nah, sudah layak dia bintang 2. Setelah dia memiliki kolam renang, sudah bisa dikatakan bintang 3. Bintang 4 lebih bagus dari bintang 3, tapi fasilitasnya lengkap, ada gym, ada segala macam, dan biasanya terletak di jalan-jalan utama ibu kota, jadi gampang di reach atau dijumpai. Nah, tetapi kalau bintang 4 itu pegawainya untuk supply untuk mengurus semua tamu rata-rata. Jadi, tapi kalau sudah bintang 5 dia lebih private, satu tamu diurus satu pegawai, dan lebih mewah biasanya. Gitu. Mungkin itu sepengetahuan saya tentang hotel akomodasi ya yang bisa dibedakan. Makanya sekarang banyak tempat-tempat di daerah-daerah pariwisata yang punya rumah itu dijadikan homestay. Itu gampang, tinggal dimasukin di Airbnb atau salah satu OTA, tamu sudah bisa booking. Karena banyak tamu yang sudah bosan mungkin ya tentang tinggal di hotel, dia ingin unik, dan biasanya stay-nya lebih lama. Ya, seperti di daerah Suranadi itu bisa jadikan sebagai banyak kan homestay, homestay karena yang punya tinggal di sana gitu. Sebenarnya konsepnya seperti itu, jadi dia tahu culture orang, dia bisa adat istiadat setempat, dia bisa tahu dengan harga yang budget gitu. Tapi memang ada juga yang homestay villa gitu kan, ya, jadi lebih itunya dapat, tapi dia kalau villa itu biasanya tidak ada yang ownernya tidak di sana, dia cuma jadi kunci sama kayak hotel ya. Tapi dia bebas mau ngapain di sana, maksudnya mau masak segala macam, lengkap tersedia gitu. Seperti itu sih Pak, itu bagus banget. Setahun tiang gitu. Ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarah Bapak mulai bisnis. Ya, salah. Sebenarnya memang saya basicnya IT ya. Basicnya IT, dulu tiang di Jakarta pernah lama. Kerja, terus pulang ke Lombok karena pingin mencoba keberuntungan usaha sendiri gitu. Akhirnya pada saat yang pulang, dia membuka jasa pembuatan website dan juga aplikasi untuk Android, iOS, iPhone gitu. Nah, kebanyakan klien tiang itu orang-orang tour and travel. Tolong dong bikinin website travel. Jadi tiang tahu ini, tiap hari bikin kan, tiap hari. Oh, paket ke Gili Trawangan, apa aja, harganya berapa, include-nya apa, tahu gitu ya. Terus paket sini tahu gitu. Terus hotelnya segini, kalau tanpa hotel segini harganya. Tiap hari itu kita kerjain. Akhirnya saya mencoba untuk bikin website. Dalam tanda kutip, saya nerima tour, tapi saya lempar lagi sambil margin. Maklar. Iya, itu kan maklar lah. Maklar. Ya kan. Saya bikin websitenya itu paket wisata lombok.id, masih aktif sampai sekarang. Jadi kita iklankan,
Pertama-tama karena website khususnya door travel ini kalau dia tidak iklankan otomatis dia akan hilang dari kata kunci. Iya, iya. Contoh orang mencari paket wisata Lombok, yang ada pasti tur-tur yang sudah lama, yang punya website lama, dia akan kalah sama Traveloka, dia akan kalah sama Booking.com, dan juga kayak website. Nah, kita yang baru bikin tidak mungkin di halaman pertama karena halaman pertama itu it mean money ya, artinya uang gitu. Akhirnya kita iklankan, kalau kita iklan kita bayar ke Google, setiap klik harganya segini. Contoh kita punya budget 50.000 sehari. Kata kuncinya paket wisata Lombok harganya 5.000. Berarti satu hari kita ada 10 klien yang ngeklik. Dari 10 itu biasanya 50%-nya yang WA. Tergantung kita cara ngomongnya. Mungkin satu yang jadi deal atau dua. Tetapi dengan 50.000 dia ngambil tur dengan harga misalnya dia dapat, let's say kita dapat tur 3 hari. Dia bayar 4 juta kan lumayan, modal 50. Tapi kalau budget 1 bulan, 5 kali 3 kan 1,5. Berapa kali klik tuh? Hitung dah marketingnya. Gitu. Kadang-kadang tapi itu butuh harus tahu kata kunci apa yang mau ditaruh, mau ditempatkan di mana. Kalau kita ngasal taruh, orang di Papua juga bisa buka, anak kecil juga bisa buka. Kan ini bukan target kita. Jadi target kita misalnya umur segini 25 sampai 50. Karena apa 25? Mungkin karena sudah punya gaji. Oh ditaruhnya di mana? Oh saya mau taruh di Jakarta. Oh saya mau taruh di kota besar lain, Bandung. Kenapa? Karena mungkin dia ada kesempatan mau ke Lombok. Nah balik lagi, setelah saya bergelut di bidang pariwisata, dan juga saya suka ketemu orang baru bercerita tentang Lombok, sejarah segala macam. Akhirnya saya ada keinginan, kayaknya enak ya punya penginapan. Tapi memang waktu itu modal belum ada, ya. Tapi tetap saya tanamkan harus ada. Dan saya juga percaya namanya law of attraction, hukum ketertarikan, gitu. Untuk ketertarikan, tapi saya menggunakan advance levelnya dari Neville Goddard. Neville Goddard itu adanya namanya law of assumption. Kita asumsikan bahwa itu sudah terjadi. Ya kan? Karena apa? Rasakan. Karena kita adalah bagian dari Sang Pencipta. Jadi kita sebenarnya creator itself. Kita itu dia itu sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan sebenarnya sudah terjadi. Tetapi buat beberapa orang memerlukan waktu. Ada yang 6 bulan jadi goalnya. Ada yang setahun jadi goalnya. Gantung bagaimana kita motivasi diri kita berbuat baik segala macam. Untuk saya bisa teknik yang saya lakukan adalah saya bikin list seperti ini Pak Ida. Salah satunya kenapa terkait sama Tuhan. Imajinasi. Ya, saya ambil dari internet. Ya Tuhan, saya punya uang segini. Saya buat ini, buat peraja, buat kolam ikan, ya kan? Beli HP, beli mobil. Nah ini belum terjadi. Yang pernikahan ini, karena fotonya jering saya taruh. Mungkin harus foto saya. Nah, yang saya pikirkan dulu, saya ingin punya ini. Investasi kos di Jempong ya, bentuknya seperti ini Pak Ide. Nah yang dikasih alam semesta, bentar ya, tempat tiang seperti ini yang digiling. Mirip ya? Ya itu maksudnya, karena saya percaya itu, ya Astungkare, alam semesta mendengar, menarik. Ya kayak, karena kan memang alam semesta ngasih jawabannya iya. Oh ini iya, tapi kan harus tahu targetnya. Saya mau kaya, nggak ngerti mereka alam semesta. Iya kaya, kaya mau berapa? Dikasih 1 juta, ada yang orang 1 juta kaya, ada 10 juta kaya. Berapa targetnya gitu kan? Nah gitu. Nah tadi kan ada goal saya gitu. Nah, gitu target yang entah bagaimana caranya. Ada jalan gitu. Ya targetnya mendekati. Jadi ada dana modal untuk usaha. Dan
akhirnya setelah kita punya goal, jadi kita dapat intuisi. Ya. Akhirnya intuisi ditunjukkan ke alam semesta kan. Ya. Karena kan mereka dia jawab iya aja. Oh saya ini kayaknya sakit, ya. Oh saya pusing, ya katanya kan. Jadi ditunjukkan, oh isi peluang gitu. Saya suka Vespa juga waktu itu kan. Vespa kayak komunitas. Saya tahu harga-harga Vespa yang dicari. Maklar juga jadinya. Dapat komisi Vespa Mini itu, komisi. Kedua, bertambah jadi itu pada saat saya punya teman dekat orang Jerman, cewek ini orang Jerman, dia pingin punya penginapan di Bali, seperti itu. Jadi kita pingin kerjasama. Akhirnya kita survei dari Amet ke Seminyak. Tetapi pada saat di Tejakula Kelungkung itu orang tuanya meninggal yang cewek, jadi dia pulang. Akhirnya kita kontak-kontakan, dia sempat mengundang saya ke Jerman, yang ke sana untuk ketemu keluarga, teman-teman, tahu culture di sana. Nah, itu juga yang membuat hotel itu yang membuat di alam bawah sadar saya kesimpan itu. Akhirnya semesta merespon, saya ketemu namanya pemilik tempat niki, beliau adalah anggota komunitas meditasi Teratai Putih di Saksari. Nah, beliau menawarkan untuk mengelola tempat itu, mengelola tempat itu katanya. Saya bantu Pak Mei, segini harga sewanya, tapi dengan flexibility. Di tahun kedua Pak Mei bayar di tahun akhir. Saya anggap itu respon dari alam semesta, karena kamu minta hotel itu ada, mau nggak? Udah saya gas, saya ambil kesempatan itu. Akhirnya yaitu jadilah dulu namanya Melati Garden, saya ubah ke Energi Melati. Dan itu pernah ditanya sama tamu-tamu tiang itu yang orang-orang Eropa boleh. Saya kira ini perusahaan listrik katanya, karena energi kan. Tapi saya jawabnya begini, saya mau kalian yang tinggal di tempat saya mendapatkan energi positif. Oh, katanya. Itulah ceritanya Pak Ide, kenapa saya menjalankan tempat ini. Itu. Nah, kemudian untuk perjanjiannya itu seperti apa modelnya? Perjanjiannya? Ya, modal dan sistem berapa lama disewa. Perjanjian awal tiang Niki 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi tahun pertama uang sewa Niki tiang sudah bayarkan, di mana include biaya renovasi. Karena memang tempat tersebut sudah lama tidak dipakai. Terus karena gempa juga banyak yang hancur gitu. Jadi kita renov sedikit step by step. Sekarang tempat tersebut sudah layak ditempati, dan Pak Ide juga bisa lihat di booking.com gimana reviewnya, adalah perubahan. Nah, di tahun kedua saya akan menggunakan, karena memang hotel ini memerlukan jangka waktu lebih panjang untuk return of investment-nya. Ya, apalagi kalau memang bangun dari nol. Tapi dengan syukurnya yang sewa dan teman Niki yang bantu Niki. Jadi di tahap pembelajaran tiang di bidang perhotelan Niki ada jalan, kita pelajari nih, gimana cari profitnya, apa aja, nanti saya bahas di yang lebih detail di sana. Karena kan yang sekarang kita bahas
sistem kontraknya. Yes. Ya. Jadi tahun kedua yang akan, misalnya tahun kedua kan 2025. Ya. Jadi di Indonesia mulai November 2023. Jadi kan berakhir November 2024. Habis tahun pertama. Oh ya. Tahun kedua 2025. Nah di November 2005 yang bayar uang sewa tahun keduanya. Tapi beliau juga ingin, karena memang usia beliau yang sudah 60, melanjutkan terus gitu. Ya. Nah gitu. Sementara mungkin dengan bantuan alam semesta juga mudah-mudahan bisa terus kondisi Gili juga bagus, pariwisata Indonesia bagus, tidak ada perang kan juga ngaruh sebenarnya kan. Ya, sekarang mudah-mudahan bisa panjang dan mungkin bisa buka di tempat lain atau ada kerjasama atau apa, itu kita open untuk segala sesuatunya di bidang pariwisata dan khususnya di penginapan. Berarti per tahun berapa dia dikasih Singapura untuk Itu modal? rahasia itu. Orang Ya, bukannya setiap dia untuk anak muda yang pingin hotel walaupun tanpa uang sebenarnya bisa. Jadi kita kumpul lah ya, atau kita cari investor juga ya. Investor kan maunya berapa lama balik, apa legalitasmu, apa yang kamu jaminkan, gitu. Tapi kalau kita banyak misalnya bersepuluh, kan lebih gampang. Sebenarnya kalau untuk kalau sudah punya tempat atau tanah di Gili, kita nggak bisa, kalau misalnya berapa modalnya ya sebesar-besarnya gitu. Tapi kalau kita mulai dari 3 rumah dulu, 3 homestay, 3 kamar dulu, itu tidak banyak sebenarnya, gitu kan? Karena memang kalau saya lihat pengalaman ini, tergantung pasar kita apa, market kita kan. Bule itu memang ada yang high class, ada yang budget. Budget mereka, tapi di uangnya kalau ditukar ke rupiah jadi bagus kan gitu. Sebenarnya mereka butuh tempat yang bersih, nyaman aja sebenarnya. Ada AC, ada segala macam. Karena apalagi di Gili, karena di Gili itu tempatnya supply-nya dikit, maksudnya karena kan sekarang udah banyak memang homestay. Tapi gimana cara kita, karena tempat pulau kecil ya, dan untuk pembangunan kan terbatas, demand-nya banyak, karena sudah orang ke sana saya mau party, kalau party island, jadi kan mostly yang datang kan anak-anak muda, budget, jadi kita bisa ngakalin, kita pikirkan itu sebelum mau terjun. Siang kan enggak, saya terjun tiang baru belajar. Nah sekarang mumpung yang sudah belajar kita bisa share. Jadi misalnya kalau budget saya bikin 1 kamar, kita jual bed. Jadi namanya hostel. Nah, dari konsep baru namanya hostel. Hostel itu kita menjual bukan kamar, tapi tempat tidur. Nah, biasanya hostel itu kita dijual dengan harga di sana $10, berarti 150 sampai 200 per bed. Jadi untuk tamu-tamu nikah punya uang 1 juta, daripada saya nginap 250 per malam cuma dapat 4 hari, mendingan saya ambil yang 100.000 dapat 10 hari saya nginap. Ya kan? Karena mereka kan habis shopping capek, cuma butuh tempat istirahat aja. Dan bagus lagi kalau hostel tuh investasinya tidak banyak, pasarnya ada. Dan mereka kalau di dalam kamar itu kan, misalnya kalau kita punya 6 tempat tidur, berarti kan 6 bed, bisa susun, bisa ini. Di sana mereka bisa berkolaborasi, sharing cost. Habis itu kita kemana ya? Jadi dapat lebih irit, lebih kenal informasi gitu. Jadi
masalah biaya untuk investasi akomodasi itu tergantung. Balik lagi kita jenisnya. Misalnya sekarang mau biaya bikin kos-kosan, ya sama sepertinya. Cuma setelah itu kita urus izinnya kan, ini perenda segala macam, pajak segala macam. Ya, jadi balik lagi ke kita mau main di angka berapa. Kalau kita mau punya, misalnya saya baru punya 100 juta, tapi kita punya lahan misalnya, atau sewa, ya mulailah dengan 2 kamar dulu, asal untuk bulanannya masuk enggak. Mulailah beli kayak misalnya contoh kalau di itu rumah kayu yang di Gunung Sari, tahu kan? Kayu ukuran itu segini harganya. Kalau ukuran 3x4 mungkin harga 30-an ya kan. Dengan uang 100 kita mungkin punya dapat 3 di luar atau 2 dulu, ya kan? Kita bisa jual harga 300 atau 400 gitu kan, karena dia private. Kalau yang tadi kan kalau sistem hostel kan dia bunk bed, dia kan sharing. Ini kan ya 2 dulu, rame, bikin lagi. Kenapa sekarang bikin rumah kayu? Karena kan memang kondisinya kita di tepi pantai, di arah laut, ya kan? Di kayu itu lebih tahan dia seperti itu, gitu. Tapi dihitung-hitung juga kosnya berapa saya mau jual harga kamar. Itu lain lagi tekniknya gitu. Cukup nggak dengan habis itu? Tetapi kalau kita lahan sendiri, walaupun sepi naik, tetap kita untung karena harga propertinya naik. Itu menangnya kalau kita punya properti sendiri misalnya, daripada untuk nyewa. Tapi kembali lagi kita, gimana kita cara manage. Memang di awal-awal yang struggle karena memang tidak ada pengalaman. Ya, kita baca, kita pilih pegawai yang seperti ini, segala macam. Ternyata di bulan ke-4 mulai ada peningkatan, baru kelihatan. Ya memang sudah jalannya seperti itu. Namanya pengusaha, namanya mau usaha sendiri, tidak bisa memikirkan untungnya. Ya, pasti 50-50, kalau nggak untung rugi. Ya itu harus diterima dulu, kuatkan di situ gitu. Makanya anak-anak muda, saudara-saudara pemuda Hindu yang ingin berkecimpung, kuatkan dulu mental di sana, kuatkan dulu spiritualnya di sana. Karena kalau sudah kuat spiritual, terjadi bangkrut, dia kan biasa aja. Karena saya nol, kembali ke nol ya, tidak ada yang tidak ada apa-apa. Tapi saya dapat ilmu gitu. Proses belajar. Kalau dia untung, spiritualnya bagus, dia bisa membantu banyak orang. Dia bisa bantu share. Gitu. Jadi jangan takut mimpi itu, seperti yang saya tuliskan tadi, karena kita adalah pencipta. Goalmu apa? Tugas kita menciptakan. Biasanya yang baca itu goal tiang ini, sekarang sudah ada goal baru yang sudah itu sebelum tidur dan sudah bangun pagi, karena frekuensi ini ya, itu. Tapi itu terjadi dan Pak Edi sudah lihat gitu. Biasa ilmunya itu. Tapi harus yakin. Di mana belajar? Pertama itu namanya Neville Goddard. Orang boleh? Ya, Law of Assumption namanya. Berapa bayar? Tidak bayar. Baca di YouTube. Baca di bukunya. YouTube. Tak kira ikut seminar. Ada bukunya. Nanti di YouTube Law of Assumption sudah ada translated Indonesianya segala macam. Dia pertama latihannya mikir tangga. Tangga ya. 3 hari dia pikir tangga. Dia pejamkan mata, gerak tangan, naikkan tangga. Sebelum tidur, sudah bangun pagi, terus ditempel tangga 3 hari buat orang. Dia 3 hari waktu itu. Setelah itu lupakan urusan tangga itu. Entah kenapa, seminggu kemudian bapaknya
naik ke apa namanya loteng. Nah, Neville itu masih muda, ambilkan tangga bapak, saya mau naik. Berarti kan terjadi. Setelah bisa itu ganti ke apa yang diinginkan. Wah, apa? Tuhan itu kayak konsep NLP itu ya. Betul. Ya, mirip seperti itu. Jadi kalau law of attraction kan ketertarikan. Ya. Tapi tertarik aja, tidak kita asumsi. Ya, Kalau ini kan asumsi. Kalau asumsi kita asumsikan sudah ada. Pede, saya kaya. Gitu. Itu rasa ya. Main rasa. Besar ya. Contoh pada saat saya ingin Vespa, saya beli spionnya dulu, poster, ya kan? Punya Vespa, senang saya pakai kesini. Jadi. Berapa lama tuh? Vespa itu 3-4 bulan. Cepet ya? Tapi Vespa, saya beli Vespa 2,5 juta. Tapi yang murah. Saya sukanya Vespa PTS. Waktu itu harga 20-an itu. PTS itu langka. Ketahuan jadi ini harga PTS itu langka. Jadi yang punya PTS itu berarti ada satu mangku sandi di Cakra, tidak dijual. 50 juta ditawar tidak dijual. Anak saya tidak boleh, si saya. Itu terlalu original. Nah, saya ingin Vespa itu, apa yang terjadi? Saya kebapakan, rusak Vespa saya yang bikin murah ini, parkir bengkel. Ternyata ada PTS parkir di sana. Vespa juga orang, siapa punya ini? Ada orang punya, sudah setahun tidak diambil. Wah, peluang kan? Karena alam semesta rasa. Coba tanya mau dijual nggak? Oh nanti saya tanyain. Kalau nggak tukar tambah dah. Jadi dia tidak kehilangan Vespa. Dia tukar tambah. Saya kasih Vespa saya nambah 5 juta dapat PTS. Dari saat, ya akhirnya modifikasi segala macam laku 25. Dari sanalah tertarik. PTS. Coba nanti tanya di Bu Mertua yang sekitar ada PTS, info dia. Jadi kita balik lagi ke hotel. Ya itu. Banyak sekali ya peluangnya. Banyak. Karena sudah ada goalnya kan. Iya. Jadi kalau Pak Ide mau goal tidak terlalu besar ini, tidak ada goal yang terlalu besar. Goal orang 100 miliar masih ada lebih besar orang punya goal 1 T malah. Betul. Jadi tidak terbatas. Tergantung imajinasi kita. Imajinasi kita. Kemampuan berimajinasi. Makanya kadang-kadang dia layak sudah dikasih. Makanya kadang-kadang ada orang sudah rajin sembahyang segala macam, dilihat layak sama yang di atas. Besok-besoknya dia dapat undian Kopiko Tirta Yatra ke India. Karena dia punya uang. Iya. Dari mana uang itu kan gitu. Ya, karena dia udah layak. Alam semesta. Alam semesta. Gitu. Karena ibaratnya Pak Ide punya oke, Pak Ide kan lihat dulu lah. Ini anak dia yang mana saya mau kasih. Masa minta sepeda nggak mungkin Pak Ide kasih langsung. Kita lihat dulu. Oh, bisa nggak naik sepeda ini? Kalau naik sepeda udah bisa lancar belum? Nah ternyata anak itu dia pengen sepeda, dia baca tentang sepeda, dia mulai belajar sepeda, terus dia nabung malah. Haji, saya punya 500 beli sepeda, ngasih nggak Pak Ide nambah? Harga sepeda 5 juta pasti ngasih kan? Ya. Karena dia sudah layak. Ya, layak. Beda lagi kalau yang kecilan misalnya, Haji saya mau beli sepeda, nggak mungkin ngasih, dia masih kecil nanti keluar tabrakan apa yang gitu. Ya. Kalau sudah layak pasti terjadi. Tapi maksudnya Niki sharing mindset kita, apalagi Gen Z ini kan, nggak mau kerja yang wah mau cepat ya kan, ya gitu ya. Ya udah kerjakan, jangan lupa menghayal, maksudnya yang positif. Yang tadi bayangkan, imajinasi. Assumption. Iya.
Kalau sudah disayang apapun dikasih kan. Iya, iya. Yang dia di atas. Makanya tuan guru itu nggak kerja. Orang dulu kan mindsetnya kita kerja keras baru dapat uang. Tuan guru apa orang suci kita berada. Tiba-tiba orang datang pejabat niki. Tuan guru ini, tapi dia sudah disayang, beda kan? Ya kan? Kerja dia? Enggak. Tapi kerjanya beda. Maksudnya tertentu. Sharingnya Luar biasa ilmunya. mungkin sesi lainnya. Iya, iya. Kita bahas di Ya, ke hotel lanjut. Ya, jadi untuk harga tanah kisaran berapa di Gili Trawangan per hari? variatif. Kalau harga tanah ini tergantung lokasi. Kalau Bispron memang lebih mahal. Tapi kemarin Tiang pernah lihat ada yang menawarkan kaflingan di belakang itu harga 175 juta per hari. Oh, masih ada yang murah? Ya, tapi dia minimal 4 hari. Oh, Ya, tapi kalau sudah Bispron ada kemarin homes tanah yang ditawarkan ada yang harga 300 ada. Tapi itu masih murah, itu belum Bispronnya. Kalau Bispron bisa 500 kalau ya itu. Karena apa itu kios yang pinggir jalan utama, kios kecil itu 100 juta per tahun mereka sewanya? Yang jual paket snorkeling, ya kan, paket road travel, 100 juta mereka. Saya tanya, gimana mereka bayar ya? Karena harganya kan beda. Iya. Dan lalu lalang gitu kan. Lokasi. Tapi masih ada yang jual tanah sana? Masih ada. Tapi dengan luasan besar sekali. Memang mau investor besar. Yang pertama-tama memang harus memulai. Tidak harus di Gili Trawangan sebenarnya kan kita bahasnya hotelnya ya Gili Mino masih terjangkau, Gili Air masih terjangkau, Kute beberapa tempat masih bisa terjangkau, Mataram pun bisa, tergantung konsepnya. Kayak mau dibikin hostel bisa, memulai kamar kita yang kosong untuk belajar bisa, dimanapun bisa untuk memulai usaha penginapan. Itu mulai dari hostel bisa. Kemudian untuk izin-izinnya itu kayak gimana langkah-langkahnya? Apa yang perlu dibikin pertama usaha penginapan? Otomatis saya sudah ada kan izin dari yang melanjutkan. Lanjutkan dengan izin yang tersebut. Nah, dia ada beberapa tahun untuk nama kan, makanya saya tetap ada melatihnya karena memang kalaupun ada ininya kita sudah beritahu tidak punya izinnya gitu. Sebenarnya tidak terlalu ribet sih, tinggal datang ke Pemda Tailu untuk mengurus segala macam yang buat yang baru ya. Terus buat apalagi kalau dari nol bikin IMB ya kan, IMB-nya pasti kalau dia setujui nanti ke dinas pendapatan daerah nanti akan, sekarang lebih terbuka online segala macam, sudah lebih dimudahkan lah untuk investasi Pajak. ya gitu. Kerja untungnya dia sudah ada intinya dari nama sebelumnya. Ada asosiasinya, perkumpulan. Saya tidak ikut di asosiasi kebetulan, karena mungkin kedepannya saya ini karena baru merintis. Ya beberapa bulan ini, pastilah saya akan lihat beberapa asosiasi, karena kalau kita semua ikut juga bingung nih yang mana asosiasi yang mana. Karena fokus yang mana perbaikan tempat ini, brand awareness karena supaya orang tahu tempat ini, mendapatkan good review dari tamu, jadi tempat ini mudah dikenal. Itu dulu target yang memang yang ada target. Tapi pembenahan masih ya? Betul. Belum sampai pengembangan. Iya, pembenahan dulu. Nah, itu untuk
modal misalnya untuk gaji karyawan dan jenis-jenis pekerjaannya itu kalau di tempat Bapak seperti apa? Nah, kalau Tiang sistemnya adalah karena karyawan ini adalah aset, Ya. mau tidak mau kita harus membuat karyawan nyaman, ya, dengan budget gaji yang kita berikan. Ya. Bagaimana dia ngerasa Nyaman. nyaman, bisa bekerja dengan maksimal, Ya. tanpa pressure kalau bisa. Tapi kan kita manusia, Ya. pasti rasa stres berada, tapi meminimalisasi gitu. Kalau di Tiang sekarang saat ini saya ada 4 karyawan, ya 4 karyawan. Nah, gajinya standar, ya. Tetapi apa yang membedakan adalah saya belajar dari pengalaman di hotel-hotel terdekat kompetitor. Dari gaji mereka dapat dari uang sepeda. Contoh, sepeda 50.000, store 35, 15 buat mereka kali. Komisi. Ya. Kedua, servis. Contoh, Stukaru mudah-mudahan saya dapat 100 juta sebulan kotor, dan bersih-bersih 80 atau 50 atau 10%-nya 5 juta saya bagi 4. Jadi mereka membuat mereka semangat bekerja. Itu tips saya untuk karyawan, karena memang kadang-kadang ada owner, ya tergantung owner sih. Ya. Ada owner saya ambil deh uang sepeda bagi 2. Kadang-kadang mereka sudah digaji kecil diambil lagi kan gitu. Padahal ya karena apa? Karena pada saat saya membantu orang, saya membantu saya sendiri sebenarnya. Pada saat saya mengejek orang, saya ngejek diri saya sendiri. Ya. Karena itu dia timbal balik. Jadi ya, dan juga saya trust, harus ada rasa percaya ke karyawan, minimal satu yang bisa cover yang lain. Ya, satu jadi leader, satu dikasih lebih, nah dia yang kita pegang. Tapi kita tahu lah gitu. Kalau bisa yang profesional, jangan teman, jangan saudara. Berdasarkan pengalaman, Ya. karena lebih susah untuk memarahi Iya. teman atau saudara. Benar. Itu sih, karena tempat saya kan tempat kecil. Sekarang ada 11 kamar, 9 kamar saya private, ya, kamar 10 saya jadikan sebagai bunk bed itu. Pakai hostel, ada 4 kamar, yang 11 budak. Ternyata permintaan bunk bed ini banyak, makanya saya mau renov lagi yang satu. Baru lagi proses. Direnov. Terus untuk UMR di sana berapa kira-kira? Sekitar 2,3. 2,3. Terus untuk jenis apa? Kamar. Staffnya itu apa? Saya kalau karena memang guest house, Ya. dengan skala kecil ya itu, ya otomatis kita cari pegawai yang satu orang bisa kerjain banyak hal. Maksudnya memang kejam sekali sih, enggak, karena kita tempat kecil, karena hitungannya satu kamar tuh enggak perlu waktu lama untuk bersihkan. Iya. Ya, jadi kalau kita taruh khusus cleaning, sweeping aja, reception, selesai gitu. Banyak Ya, biaya. bukan banyak biaya, nggak fleksibel kerjaan. Iya. Masa dia mau nunggu aja sweeping. Ada tamu tuh, ada reception, masa nunggu orang reception? Iya. Kita ambil, nggak apa-apa kita kasih lebih, tapi kita punya, kan saya win-win solution. Iya. Kan yang sudah saya blend tadi, saya kasih share mereka, tapi kondisinya ya itu, otomatis tidak bisa semua. Kalau engineering kan nggak mungkin, Iya. mau bersihin AC nggak mungkin, gitu. Mau bikin listrik nggak mungkin. Alangkah bisa, kalau ada bisa bagus kan. Namanya owner kan maunya yang profit ya kan. Tapi kan kita harus lihat juga limit karyawan kita. Gitu. Ya pasti dia bisa cleaning,
bahasa Inggris Ya. cukup sebenarnya buat saya. Tidak perlu dia mau ijazah apa itu. Pariwisata. Karena itu bisa kita training. Iya, iya. Penting dia mau bulat dia gitu ya. Ya. Dan dia udah dapat uang segitu. Tinggal di kita lagi kan gitu. Itu Oh, punya tinggal tempat gratis? ya. Makan gratis. Jadi kan mereka nyaman gitu. Tapi apa yang uang saya keluarkan gitu, dengan profit ya ketutup gitu. Iya, iya. Masih ada lah space untuk saya gunakan. Kalau rugi kan tidak mungkin kan saya seperti gitu. Daripada tiang strict rugi gaji UMR. Nanti kamu uang sepeda saya bagi dua, uang mobil bagi dua. Tidak lama itu uang kerja gitu. Ya, Celang gitu. ya bisa dia seperti itu. Kalau ini kan tetap celang itu ada, Iya, tapi peluang. banyakan kalau hati kena merasa nggak enak. Tapi saya balikin lagi ke karma gitu. Iya, iya. Kalau dia begitu, saya senang juga karena dia akan membuat mengurangi karma kan gitu Iya, kan. iya. Ya, kalau itu kita bisa pegang, sementara ide pasti jaga, Iya. Tuhan pasti jaga. Apalagi namanya pengusaha ini kan bosnya Tuhan. Iya. Nggak tentu ya. Jadi uangnya misterius. Dong, karena kita ngidupin orang, Iya. Ada rezeki orang rezeki orang di sana. Yang doa juga banyak. banyak. Karyawan sama istrinya sama keluarganya. Yang didengar kita tidak tahu. Iya. Benar-benar. Tapi ya misalnya teman-teman saudara-saudara umat mudah-mudahan Hindu ingin usaha, jangan pikir susah. Karena kalau susah kan, susah kayaknya modal besar. Iya, kan gitu. Bisa ada alat susah. Iya, karena iya aja di situ. Positive thinking. Iya. Malah saya mau santet, iya dikasih. Kalau dalam siapa yang ngasih? Iya. Tapi konsekuensinya mau kan karmanya. Iya, iya. Jadi alam susah iya aja. Tidak ada yang tidak. Nggak ada yang ditolak. Tidak ada yang tidak. Akhirnya kalau sudah punya goal, bisa punya pengalaman, maka intuisi, jawaban-jawaban dalam semester itu akan ada. Akhirnya dia mulai baca-baca, berseminar, apa sudah mulai sudah itu. Ya, itu memang dari, nggak mungkin dia tiba-tiba Facebook itunya keluar hotel, iklan-iklan yang tentang itu, gitu. Ada ketemu yang pemilik hotel, komunikasi, itu sudah tanda sudah itu. Gimana kita mau action di sana gitu. Iya. Saya yang pasti di situ ada rugi ada untung. Mentalnya dulu, kayak spiritualnya baguskan dulu. Pada saat dia rugi, senyum aja sudah kan gitu. Ya memang bayar karma gitu. Naik turun. Iya, dan kita juga tidak tahu. Iya. Gitu. Tiba-tiba di tengah jalan apa? Kemarin gempa, COVID segala macam. Iya. Ya, jadi intinya positif aja, pasti bisa. Teman-teman ini pasti bisa. Dimulai dengan hal-hal kecil dulu, kelar gitu. Bawa tamu, saya bawa tamu ke tiang misalnya, contoh, lihat, kayak gini bisa. Lagi kan kayak gitu, atau apa, belajar, gimana sih, berapa sih dijual harga, berapa harga segini, ya kan gitu. Ya, banyak hal yang pasti bisa mau cari, karena walaupun di tempat kecil atau apa, kalau kita bisa memasnya, setiap produk itu pasti ada jodohnya, setiap tempat itu pasti ada tamunya, pasti nggak mungkin kan. Iya. Tempat dibikin di Lombok Timur bisa ada tamunya, kan mereka sering kunjungan ziarah, tetap ada, tergantung kita melihat pasar apa yang disasar ini, seperti apa, model apa. Saya kan sudah jelas budget hotel dengan
tamu-tamu muda yang memang suka party, Ya. ya itu. Karena apa? Ya, mereka jarang mengeluh. Ya. Kalau kita sasar tamu high class, yang mature sudah umur 50 ke atas, mereka pasti membandingkan, Komplain. ingin nyaman, komplain. Gitu. Kita harus siap itu. Cuaca harus bisa pakai teknik juga seperti itu. Nah, kalau seandainya jadi maklar, kira-kira berapa komisinya? Komisinya, Kalau ada yang berminat. saya biasa 20% Hmm. atau saya samain deh sama OTA. Kalau saya kan pakai OTA, online online. travel agent kayak booking.com, Traveloka, Ya. kan mereka motong 18 sampai 20. Oke, saya kasih 20. Contoh, harga kamar misalnya 100, 100. dia dapat 20 kan? Tapi kalau dia 5 hari tinggal, 100.000 dia dapat. Lumayan. Ya. Daripada saya bayar ke booking.com atau Traveloka kan, Iya. dengan saya kasih ke nyaman. Gitu. Oh, ada yang tertarik menjadi maklar. Entah itu buat kamu, entah itu orang travel, mau nginap ke Gili, silakan. Siapkan itu. Terus untuk itu karyawan tuh mesnya di mana? Pak? Kamar hotel anunya? Ada. Oh, terpisah. Ada di dalam lingkup hotel. Tadi penginapan ada tempat untuk karyawan. Di sana juga ada storage, penyimpanan kayak ya sabun, handuk segala macam, amenities hotel. Oh, punya anak sendiri, branding sendiri. Namanya hotel, tempat naruh barang. Oh, tempat naruh barang. Jadi ada space, saya bikin ranjang tingkat buat mereka tinggal. Tapi memang satu ada yang pulang pergi karena tinggal di Lombok Utara, sudah lama kerja di sana. Sebelum sama saya, dititip lah sama Pak Gun lagi, tolong sama ibu ini, ibu. Jadi datang jam 8, pulang jam 4, tidak nginap. Berarti usia karyawannya udah lama semua ya? Itu satu aja, Oh, cuma satu. yang lainnya banyak-banyak. Baru-baru. Ya, terakhir saya dapat Pak Widya, teman orang Bali, dari situ Banyuwangi, dari Sepetan, Nginep? belajar nginep. Tapi bagus sih baru ada, karena memang kenapa harus variasi umatnya pada saat hari raya besar dia bisa cover. Oh, izin. Enak-enak ya, tiktokan. Iya. Di segala agama ya, beda-beda Tidak khusus. fleksibel. Nah, Balik lagi saya bantu dia, bantu saya. nah, kemudian untuk Pak Mei sendiri stay di sana apa? Kalau saya awal-awal saya bisa kayak 2 minggu, 3 minggu tinggal, karena ingin lihat situasi kompetitor gimana, orang-orangnya kayak apa, di mana beli belanja ini. Kalau kebutuhan mendingan saya beli di pinggir atau di sini. Kalau kayak itu saya lihat, saya survei dulu, saya dengar dulu, saya baca, saya evaluasi, baru saya diskusikan. Gitu. Jadi ada 4 tahap saya pakai. Saya dengar, saya baca, saya dengar. Contoh, saya dengar, oh ternyata akses ke Gili ini ada 4, dari Bangsal, dari Teluk Nare, dari Senggigi ada, dan macam. Dan paspor dari Bali 3 kali sehari. Nah, akhirnya saya dengar. Akhirnya kenapa? Saya dengar, saya catat, ya kan? Saya baca-baca apa informasinya di sini. Oh, nanti kalau ada tamu nanya, saya mau naik Facebook apa aja, bisa kita jawab. Saya mau pilih dari mana, bisa kita jawab. Terus baru kita dengar baca, terus kita evaluasi, kita tanya apa yang bisa kita lakukan di sini. Jangan gitu.
Jadi itu dulu saya 3 minggu karena pertama. Nah sekarang ini saya seminggu sekali. Kenapa saya seminggu sekali? Karena saya ngerasa saya tidak mau membuat karyawan stres. Di bos ini datang aja kan, karena memang sudah otomatis kan, ada booking, ada CCTV, ya. Saya seminggu sekali minimal, pasti saya datang seminggu sekali itu ya. Karena mau tidak mau, kalau kita tidak datang salah juga. Oh ini tidak kayak apa, tapi kalau terlalu lama juga enak juga. Nyaman ya. Tidak, kita tidak tahu hati orang, mereka melihat saya VIP aja kan, melihat kita datang. Kadang kan gitu kan. Bosnya saya. Datang, tapi kan kita tidak tahu. Iya. Kan. Seminggu sekali. Terus untuk gajinya awal bulan, pertengahan, akhir bulan? Tinggal 5. Oh, Karena sesuai dengan pembayaran dari booking.com. Oh, Kita pakai sama satu booking.com aja untuk hotel. Kenapa? Karena memang dia jangkauannya lebih luas. Awal-awal saya pakai 4 hotel. Apa namanya, ada Airbnb, Expedia, Traveloka. Ternyata pusing kita. Harganya mirip-mirip. Pusingnya kenapa? Memang karena kita kamar sedikit, kecuali kamar banyak enak. Overbooking jadi numpuk deh. Iya. Kita rasa sudah full, ternyata ada Traveloka masuk, nggak bisa nolak ya? nggak bisa. Kecuali kita kamar banyak, oke. Tapi karena saya lihat booking.com, karena balik lagi target saya adalah backpacker, apa-apa, budget. Anak muda, mereka cenderung menggunakan booking.com. Kecuali kalau targetnya domestik, Traveloka. Jadi tergantung lagi. Tergantung pangsa pasar. Booking, mereka yang nginep dulu baru dibayar. Sebenarnya enak punya booking daripada punya hotel. Yang punya aplikasi lebih kaya dan punya hotel kan? Iya. Jadi itu peluang juga. Perlu harus punya hotel, ternyata punya aplikasi lebih makalah lebih kaya dan punya hotel. Susah punya aplikasi. Buat Iya, kata anak semesta. Susah, iya susah. Gampang bikin aplikasi. Ada AI. ya kalau kelihatannya. Bikin aplikasi seperti Windows. Nggak mesti kuliahannya ya, IT gitu. Tetap sih kita harus ada tim ya. Kalau sendiri susah. Dan ngerjain yang kita nggak bisa. Kita ada uang, kita suruh orang gitu ya. Makelar lagi, bukan makelar mempercepat proses. Cari orang profesional. Saya mengirit nih. Saya jadi reception di hotel kan nggak apa-apa. Saya terima tamunya. Nggak gaji juga, Capek. Ada hal lain yang kita harus pikirkan. Kalau kita mau bikin aplikasi, kita punya konsep, cari orang programmer, kalau udah bisa bayar, kerjasama, saya punya banyak link. Nanti dia kamu bikin 50-50 atau apa? Jalan. Ada yang programmer mau gitu? Ada. Ada yang nggak mau, banyak yang nggak mau. Tapi karena niat kita positif, dia juga positif. Ketemu dia. Gagal ketemu gagal. Garuda ketemu Garuda. Berarti bisnis anunya masih ya webnya? Masih. Tapi tidak terlalu banyak saya open. Saya masih pegang punyanya Dit Intelkam Polda NTB saat ini. Terakhir BDDN itu Miase, BDDN Provinsi NTB. Terus Sinar Abadi Mutiara, klien Tiang. Terus pas apa namanya Speed yang jual Yamaha di Ampenan itu, yang khusus pas Yamaha Abah itu juga. Kalau dulu sih banyak, sekarang ya Sampingan. kan ya sampingan sama kayak hobi aja, hobi dibayar.
Berarti udah ada izin-izinnya aja usahanya? Yang mana? Yang website? Iya ada. Apa namanya? Apanya? PT apa sih? Oh dia, karena dia freelancer. Oh, dia freelance. Iya. Ya, ya. Karena kita kan desain. Iya. Kalau dulu saya sama ini Hidam, iDuit yang punya iDuit komputer dengan tiga depannya, yang kacamata itu. Kalau misalnya benerin MacBook gitu di iDuit, pindah dia di masih Ahmad dia yang legalisasi. Yang dosen di Muhammadiyah sambilan ya itu. Berarti di luar hotel itu bisnis sampingan. Ya sama belajar madu juga kan dari madu tangga ya Muswira juga. Itu banyak ekspansinya, Bukan ekspansi apa namanya peluang ya. apa kan waktu yang positif aja sih namanya. Karena kan memang saya suka nanam juga Apa karena itu? lebah itu kan butuh vegetasi cocok gitu. Iya. Akhirnya saya beli bibit bunga nanam. Jadi killing time-nya enak gitu. Jadi buat balance juga kan ke lingkungan. Ya kayak gitu sih. Ya hal-hal lain banyak. Kita juga bukan orang yang sempurna gitu. Vespa masih. Kalau ada yang punya Vespa bro, saya mau modif kayak gini-gini. Oh ya ini. Punya bengkel? Enggak. Tapi bengkel besar Jakarta yang khusus buat itu dia kena namanya garasi rumah di ada. Kalau kita dapat harga bagus kan. Maklar. Lombok betul. Iya. Dulu ya gitu kan peluang. Iya. Gitu. Tapi tetap kita fokus gimana main fokus utamanya ya di penginapan ini. Kenapa? Iya, bagaimana cara kembangin, bagaimana cara harga lagi. Ya. Jadi banyak triknya nih. Kalau contoh untuk harga, Ya. umumnya orang bingung gimana sih ngasih harga Ya. idealnya. Apa ini kemahalan atau kemurahan? Iya. Kalau paling umum namanya penentuan harga itu pakai rule of thumb, rumus umum. Biasanya 1/1000 dikali total investasi. Contoh, Pak Ide bikin kamar hotel di Lang, habis 300 juta. Terus sama perabotan AC, mebel, habis 500 atau 700. Otomatis 1/1000 kali 700 juta. Berarti saya jual kamar 700.000. Oh, gitu cara Gitu. hitung. Itu cara umum. Tapi kelemahannya untuk penentuan harga seperti itu, kan hotel ini tidak setiap bulan ramai. Iya. Okupansi harus 70%. Nggak mungkin itu tercapai. Iya. Kadang di bulan high seasonnya naik, kadang sepi. Iya. Kalau kita mau 700.000 dong, siapa mau nginep kan? Kalah saing. Iya, kalah saing dilihat kompetitor. Akhirnya tiang ngambil namanya rumus-rumusan, tapi namanya ada sih, tapi saya lupa namanya, tapi ada bagus ini, saya modif juga. Kita lihat, karena saya nggak investasi, karena investasi disewa, karena memang sudah ada bangunan kan. Saya lihat AC dia habisin berapa? Misalnya AC, saya ngisi token 1 juta, bagi 5 kamar berapa? Hari misalnya 10.000. Terus bersihin kamar berapa? Anggap satu orang yang bersihin 25 kita kasih. Hitung-hitung sama gaji total dapat ya, ketemu. 7.025, tisu berapa? Sabun berapa? Ya kan? Kita pakai free breakfast kan. Makan siang habis berapa tamu itu. Jadi kena misalnya total ternyata biaya kamar ini listrik segala macam dengan fasilitas kita berikan habis 150. Nah mungkin kita jual 200, ya kan? Kalau kita jual 150, papok dia. Iya. Nah gitu cara penentuan kamar. Jadi 200 ada kita bagi 100. Apa? 50 kan? Iya. Kalau kita jual 2 second, kita bagi 100.
Nanti ada anunya juga, kokinya juga sama. Oke, ada, maksudnya bibi yang datang itu yang depan itu ada itu include dia. Oh, Kan simpel kita kasih breakfast. oh Nasi bukan yang goreng, khusus-khusus. enggak ada yang prasmanan. Kita kan bukan hotel bintang segala gitu. Berarti pukul rata ya, sama ya menunya. Iya, menunya sama. Omelet, nasi goreng, Indomie, apa mie ya kan kita. Serah. Berapa habisnya di situ kan? Nah, itu kan nanti di total. Ini segini kita untuk di bulan-bulan sepi. Tipsnya lirik lagi kompetitor dengan fasilitas yang sama berapa dia jual? Oh, dia jual 240 ini. Waduh, kita masa mau tetap di harga 238 kita bikin 235 kan psikologi manusia Iya, iya. murah ini modal murah 3.000. Nah, plus berapa persen dipotong sama ODE itu mungkin 20. Iya, iya. Ternyata cuma 70 ternyata modal satu kamar itu. Terpaksa kita harus jual di atas itu untuk dapat uang Iya. keuntungan. Nah, mungkin kita ngawak-ngawak, wah AC ini datang dah. Nah, gitu. Rugi ya, Ya, rugi. Tapi kan pertama-tama bisa gitu juga. belum ngerti. Iya kan? Wah ternyata ya kelihatannya besar tapi kan banyaknya. Iya. Terus untuk biaya iklan nih berapa deh? Nah itulah bagusnya pakai OTA, untung rugi lah plus minus. Bagi hasil ya? Enggak, maksudnya kan kita bayar OTA itu kita dipotong 20-25% Setiap dapat. setiap dapat. Ya, itulah. Jadi kita nggak perlu iklan lagi, mereka iklan kita. Oh, bagi hasil ya? Iya, dia kita kasih 20%, Iya, iya. 20-25, tergantung level travelernya, tamunya. Biasanya tamu ini kalau sering itu dapat level 3 ya. Kalau sudah kita aktifin genius level. Kalau jarang itu genius level 10. Misalnya 300 harga coretnya karena saya dapat genius berarti kurangi 10%. 300 berapa? 90, Ya 30% kurangi 270. 270 dia bayar. Tapi kalau dia streamer punya udah dapat sampai 28%. Nah, itu kita hitung. Kita aktifin tak genius levelnya sampai level berapa. Itu harus dikalkulasikan. Atau kalau misalnya tahu prediksi bulan-bulan high season kan di Juli, Agustus, 3 bulan itu yang benar-benar menghasilkan uang. Amin. Ya, berkorban berani nggak di bulan yang lain? Ya. Nanti di bulan ini bisa naikin 2 kali 3 kali lipat, tutup dia. Subsidi silang. Ya subsidi silang. Ya kita lihat itu. Kita lihat diskon. Harus punya TikTok juga. Kalau sehari 200.000, tapi kalau kamu nginep minimal 3 hari 150 udah bayar, atau sebulan segini udah bayar. Apalagi di bulan-bulan sepi biasanya siang tawarkan untuk kos-kosan kamu yang jangka panjang, kan banyak itu. Udah murah ya? Lebih murah. Maksudnya daripada tidak ada tamu kan? Iya. Kan banyak yang nyari kain kamar yang bule-bule yang long stay daripada dibayar dengan dibayar langsung kita kan tidak dipotong. Iya. Misalnya sama booking.com itu dipotong 2 juta sama tamu cuma kena potong 500 kan enak ambil tamu itu. Iya. Terus itu tamunya rata-rata dari mana aja? Banyak kan Eropa tapi untuk persentase itu lebih banyak Perancis, Spanyol, Jerman. Lokal jarang. Lokal ada tapi 1 hari aja pas malam minggu. Ya. Karena mereka mau party. Dan rata-rata lokal tidak lewat booking, Langsung telepon. langganan. Enggak, dia cari, ada aja. Cari informasi. Pinter ya? Karyawan itu yang nyari. Biasa dia. Buat Sabtu, Minggu pulang. Bisa seperti itu.
Iya, soalnya kan Gili Trawangan itu udah terkenal sekali soalnya. Ya, ya parah gitu. Wisata dunia. Betul. Tapi ya memang kita tidak bisa prediksi, oh ini high season apa kayak kemarin Juli harusnya high season. Tapi karena isu PDAM itu macet Ya. kan, akhirnya sepi kan. Minggu dua semingguan. Kalau di Kute, ke Bali, ya banyak lah yang tidak menginginkan pariwisata kita ini kembang. Itu banyak. Wah-wahnya memang dari kompetitor wisata tempat lain gitu. Itu hoax kan? Benar kejadian, tapi tidak separah yang dipikirkan. Diberitakan. Oh. Iya, iya. Enggak seperti itu. Akhirnya kan selesai. Iya. Hanya sesaat. Yang ambil minum. Ya, minum. Iklan nih kayaknya. Gimana? Nah, kemudian okupansinya per bulan berapa kalau tempatnya, Pak? Kalau high season ini hampir 90 ya. High season ya, Juli ini ya. Sekarang? Juli Agustus ini ya. Kalau rata-rata kayak kemarin di bulan Januari yang lolo itu ya angka 40, 30, 40. Tapi bantu sama yang long stay. Kalau sekarang full. Nggak pernah kosong sekali. Nggak pernah. Kalau bulan Juli Agustus kita mulai dari Juni lah itu. Juni itu angka 70 dapat okupansinya. Jadi okupansi 10 dari 10 kamar, 7 terisi 3 kosong. Kalau ini 10 kamar 10. Ya, kalau saya pakai OTI banyak mungkin overbooking gitu. Makanya biasanya saya di bulan-bulan high season ini cuma 6 kamar yang saya open di booking. 4-nya saya keep untuk orang walk in datang langsung. Biasa banyak yang datang. Iya, iya. Dan itu kita bisa jual bargain harganya lebih enak tanpa potongan dari OTA seperti itu. Bisa tawar menawar juga ya. Bisa. Ya, itu tadi 170 juta modal kamu, 170 ribu modal kamu, ya harus naikin gitu. Itulah. Jangan naruh-naruh jadi 230 dong. Coba. Ya kan kita sudah kasih tahu karyawan Harga pokok ya. segini. Apalagi season bisa kita sombongkan gitu. Nggak mau ya udah. Nggak sih maksudnya seperti itu. Kalian jangan takut. Nah, kemudian untuk BEP itu kira-kira Break-even point. berapa lama? Ya, break-even point. Sementara kita belum tahu karena kan saya baru November kemarin ya, kecuali Pak Ide undang di Surya pasti tahu deh BP-nya. Tapi kalau lihat teman-teman itu dia butuh 5 tahunan untuk profit kayak gitu. Tapi kalau yang lihat yang kita ini menuju sudah ini ada tanda-tandanya. Tidak struggle sekali. Ya. Kelihatan lah. Kayak saya masih bisa senyum sekarang kan. Tapi kan kita sebelum nggak mungkin saya bilang setahun BEP Pak Ide, nggak mungkin karena saya belum sampai di sini. Ya, belum salah. Ya, belum setahun kan. Tapi kita di sini kan kita sharing ini. Kalau BEP mungkin Pak Ide ngundang saya 5 tahun apa 3 tahun lagi atau tahun depan mungkin bisa jaga. Tapi tanda itu ada. Kira-kira per bulan profitnya berapa? Kita gimana ya? Saya kasih yang Juli ya. Tapi ini tidak bisa di-share ya, Pak. Pokoknya itu berapa digit gitu ngomongnya, nggak usah. Nggak mau harga. Ya. Karena Iya, biar ada ini, gambaran. Rahasia perusahaan. Hah? Iya. Tahu nanti banyak bikin hotel. Ya nanti kalau mau tahu langsung ke saya gitu. Oh, iya. Jadi kalau ide lihat, saya kelihatan gitu.
Niki untuk Juli ya. Kalau dipotong sama booking segini, kita dapat segini. Bersih? Potong segini. Lumayan ya. Nah, ini untuk Agustus belum selesai nih. Belum habis bulannya. Agustus sekarang ya? Ya. Wih, Nah, itu jadi gimana ngomongnya ke audiens? Prospek nggak bisnis hotel gitu untuk anak-anak muda? kalau biaya kira-kira berapa nanti? Biaya total Karyawan segala macam sebulan? kita belum tahu, ini kan kita bagi 10% untuk Ya, karyawan kan gitu. tambah itu juga. Iya. Ya kalau dia besar lebih besar lagi kan gitu. Jadi fluktuatif sih. Kira-kira. Masih dapat lah banting. Masih happy sudah, masih bisa bantu orang banyak lah gitu. Ya, Gitu. biar ada perbandingan. Iya. Wajib itu. Tapi untuk misalnya mau lihat detailnya itu karena setiap bisa lihat dia kompetitor lain lebih besar gitu. Iya. Ini kan namanya ada yang bilang beginner luck, keuntungan pemula ya itu tidak ada yang keuntungan benar-benar, memang kita belajar di situ. Iya. Ada struggle-nya. Kalau Pak Ide saya lihat yang bulan-bulan awal nangis juga kan gitu. Tapi kan Karena merintis ya. Yang pasti apapun usaha yang kita passion di sana, kita cintai, pasti ada hasilnya. Minimal kalau rugi kamu dapat ilmunya Iya. untuk yang lebih baik. Tahun pertama kita hancur-hancuran, ugal-ugalan, tahun kedua pasti untung. Karena kita stay di sana. Berarti Kita punya target di sana. kasirnya itu karyawannya itu sendiri langsung. Yang mana? Kalau ini langsung ke booking. Oh, Kalau yang dari online. Yang ini yang dari online. Kalau yang datang deket mereka, nanti saya minta. Bisa itu ada pencatatan. Oh, berarti di luar itu ya? Di luar itu. Dan bulannya belum habis Pak Ide. Iya. Agustus sedikit. Tapi kan saya bilang kalau high season tuh cuma Juli, Agustus ya. Iya. Itu bisa nggak faktor tahun? Tidak tahu September, tidak tahu Oktober. Sepi dia ada yang kita pegang buat. Setting ya. Bertahan. Kalau segitu terus enak saya. Terus untuk karyawannya yang kasir ada khususnya apa? Siapa-siapa bisa pegang uang? Saya persen satu orang untuk kayak manajernya di sana ya, yang pencatatan segala macam. Otomatis kerjaannya juga tidak terlalu banyak, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Kalau tamu komplain apa ya, kecuali kalau dia harus tanya tamu tawar, dia pasti nelpon saya, berapa kita kasih nih? Kalau saya sih main hati lagi, udah dapat bati, harganya masuk ya kasih. Kadang-kadang besok kita kalau keluar negeri digitukan juga. Nggak sih, tentunya kayak gitu aja. Kan kita sudah dapat untungnya. Iya. Terus dia pingin urgent, misalnya dia pingin tinggal. Tapi dia ragu kan karyawannya. Terakhir ya itu decision makingnya ya tetap selesai. Kalau ada kerusakan mau diganti A atau B, lampu A atau B, AC A atau B, ya, itu tetap ke saya. Ada ya dari perawatan. Itu ada, tetap ada. Makanya kalau pakai patokan harga yang pertama cara 1/1000 kali investasi, nah itu kan harga perawatan menyusut. Iya. Nah, itu kita tidak hitung. Harusnya 1/1000, besok dia setahun lagi bagi bukan 700 juta per 600 jadi karena si alfabet. Kalau pakai harga itu sebagai harga awal patokan, hitung BEP. Berapa tahun saya butuhkan untuk balik juga ke cerita saya kan gitu. Kenapa saya ajar oleh Jusdi gitu sih. Terus untuk penggajian Pak Mei yang kasih cash atau transfer. Atau ada yang Transfer ya? Transfer. Saya semi accountingnya, otomatis saya belajar. Dari jauh nanti.
Undangan dalam ya. Ya, biar siap. Transfer. Ya, kadang-kadang saya bawa juga. Kalau lagi ke sana pas tanggal itu ya. Lihat karyawan udah tanggal ini. Belum tanggalnya besok kan. Tapi sekalian saya masih di sini. Ya udah saya tarik dah. Jadi selama ini karyawannya nyaman aja tadi, pernah ganti-ganti. Nah, awal-awal kan saya ganti. Oh, Tapi saya orangnya memang buat ngasih tau kamu berhenti itu enggak. Ada caranya tuh. oh secara elegan gitu. Ya, masih. Ya, tunjuk aja sudah halal semesta. Gimana caranya? Ya ada bilang, ya kayaknya kamu cocok di sini. Oh, Atau, ayo kita nanti ada kerjaan sama dari teman aja yang lain. Ya, kayaknya cocok di sini. Gitu. Nggak berani sih gitu. Dia sudah enggak sih. Udah enggak ngomong kayak gitu. oh, udah dikasihin solusi gitu tempat lain. Iya, tetap sih saya kasih seragam. Iya. Atau kita lihat ini loh bulan ini kayak gini lagi sepi, nanti kalau udah rame saya panggil lagi Oh, kayak gitu bahasa halus ya. ya. Tidak tersinggung. Tersinggung sih sedikit pasti tapi tidak tahu, tapi memang gitu pelajaran untuk dari pengusaha. Iya, etika ya. Jadi kita akhirnya seleksi yang karyawan yang memang lapor sih yang positif kalau mau kerja. Paling lama berapa lama kerja? Paling lama belum setahun ini. Oh iya ya, belum Iya. tahu ya. Berapa bulan gitu Iya, ya? belum. Paling lama ya ada ya dari Ya. Maret itu saya perbaikan. Maret sampai sekarang tetap masih formasinya malah nambah kan. Namanya Pak Widya masuk, ada teman Tia ada baru saya masukin buat ada yang training juga. Oh, ada training. Yang training jadi sana dia training DW walk daily walk. PKL gitu. Iya modelnya Di sekolah kita berhak sebenarnya nggak gaji tapi kan Iya. tergantung orang. nggak enak. Kasih. Saya pengen belajar di wisata karena akhir September atau apa dia mau kuliah. Oh, Jadi sebelum kuliah program nggak salah dia ini. sampingan. Nah, akhirnya ditanya bapaknya, kamu benar mau kuliah apa mau kerja? Saya senang di sini kayak gitu. Tapi tidak lihat, tidak tahu. Ya mau jadi jangan. Padahal dia mau kuliah ya satu itu, karena sudah di situ. Mau liburan. Kejar kuliah aja ya, bentar ini. Macam-macam. Nah, rata-rata tamu itu menginap berapa lama nih? Rata-rata 3 harian. 3 hari ya. Iya 3 hari. Rata-rata kan ya. Kadang-kadang dia 2 hari extend dia, Extend apa? nambah. Oh, nambah. Dia tahu enak tempatnya. Hmm. Tapi beda harganya kalau Beda harian kalau sama- kalau itu kan bayar langsung dia. Kalau pas hari tambahannya, pas 2 hari pertamanya dia bayar langsung. kalau yang lebih lama lebih murah biasanya. Ini tamu saya belum datang sebulan kan. Tapi udah bayar? Sudah booking. Oh, bok. Saya 11 juta dia sebelum. Oh. Ya, tapi dihitung daripada harian. Ya, tapi kan dapat persen ya dari booking kalau lebih banyak. Oh. Ya, online berarti ya? Hah? Online ya? Online. Itulah yang nanya kalau zaman booking dulu. Tapi memang plus minus fee potongannya memang besar. Tapi cocok lah ya. Ya, ya. Terus untuk fasilitas kamarnya apa aja sih? Balik lagi kita punya 9 terbagi dari pertama namanya standar. Private standar itu ada 5 kamar. Di sana ada AC otomatis, kulkas kecil. Kenapa? Kadang-kadang mereka beli bir dari luar di sana lebih murah. Walaupun kita jual juga, Ya, ya. tetap kadang-kadang tamu naruh barang apa. Terus ada TV
tapi TV tidak yang itu cuma movie aja, movie jadi nonton pakai USB kayak gitu. Tapi fasilitasnya ada, tapi kadang enggak jarang orang pakai. WiFi, ya, air panas, itu standar. Satu double bed itu bukan dua ya, jadi kapasitas Tumpuk. 2 orang. Oh, untuk 2 orang. Ya, double bed. Itu harga? Harga di angka 300. 300 high season 2 kali itu 500. Oh. Terus ada namanya triple, nama triple itu lebih besar. Karena apa? Karena fasilitas sama, tapi dia bednya ada 2, satu double, satu single. Jadi 3 orang bisa tidur di sana. Dia bisa patungan tuh, lebih murah kan? Ya, mau lebih banyak kan untuk keluarga. Itu kita jual 500. Oh. Ada 2 kamar juga. Ada yang balkon, tempatnya di lantai 2. Itu beda 50 sama standar karena fasilitas sama, tapi cuma lokasinya di atas. Dan yang nomor 10 ada kamar tidur susun itu. Kita jual 200 per bed. Sekarang, kalau hari biasa harus 50. Karena belum mulai kemarin belum jam. Gitu.